Bersama-sama kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kami sembah Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, senang sekali bisa
Berjumpa kembali dalam Morning Worship pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya akan berbicara atau merenungkan, saya berikan satu judul atau tema dengan kata praanggapan. Ya mungkin juga bisa disamakan dengan mengharapkan sesuatu. Ya, jadi sebelum terjadi satu peristiwa atau kejadian apa, kita sudah mempunyai pemikiran, ekspektasi atau anggapan sebelumnya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya saya berikan satu contoh, ketika kita mungkin ingin berpergian atau berlibur gitu ya, kita akan pergi ke satu tempat, ya mungkin saya berikan contoh satu kota atau pulau namanya Bali. Kita mungkin sudah punya pemikiran tentang Bali, tentang pantai, tentang makanan di sana, tentang budaya di sana, kita sudah ada ekspektasi. Nah, praanggapan ini adalah atau ekspektasi adalah sesuatu yang natural sebenarnya ya di dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika kita mulai mengikuti Kristus, kita mulai percaya gitu ya, ada satu hal yang Yesus ya juga tawarkan itu kepada murid-murid adalah kata ikutlah, begitu ya. Ya mungkin dari beberapa murid gitu ya, kalau kita tahu bahwa mereka juga punya peranggapan gitu ya, bahwa dia mengikuti Mesias, dia mengikuti guru, ya rabi, gitu ya. Dia punya ekspektasi bahwa dia nanti akan diberkati, dia akan menjadi satu anak buah dari seorang raja, begitu ya. Jadi murid-murid pun juga mempunyai praanggapan atau ekspektasi. Di dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Yesus pun juga, mungkin kita waktu kita masih kecil, masa kecil kita, ketika kita di sekolah minggu, bahwa hidup kita akan diberkati, bahwa hidup kita akan melewati banyak damai sejahtera, sukacita, gitu ya. Itu akan melekat, gitu ya, punya praanggapan, ya. Dan memang itu sah-sah terjadi, dan itu memang terjadi di dalam orang-orang yang mengiring Kristus, ya Bapak Ibu. Nah, saya mulai dulu dari 1-2 ayat, ya. Saya ambil dalam Roma pasal 12 ayat 16 dan 17 ya. Di sini dikatakan Roma 12 ayat 16 17. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana, dan jangan menganggap dirimu pandai. Ya, jelas ya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Di ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, saya lanjutkan ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Kalau kita perhatikan dari pola kalimat ayat 16 dan 17, ada suatu hal yang ingin disamakan. Janganlah kita memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Kalau kita menyamakan dengan kalimat pertama ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi janganlah kita mempunyai praanggapan, ekspektasi yang terlalu tinggi, atau juga kita jangan memikirkan sama dengan kalau kita dijahati gitu ya, membalas kejahatan dengan kejahatan ya. Jadi janganlah kita berpikir yang terlalu jauh, terlalu tinggi. Dan juga disamakan dengan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Jadi jangan kita mempunyai asumsi atau kita mempunyai pemikiran kalau logika kita berpikir harus habis A langsung B ke C, ini tidak. Jadi Tuhan ingin memperingati kita ya melalui Rasul Paulus ya, supaya pemikiran kita ya, kalau bahasa sekarang, jangan sampai kita overthinking. Jangan kita memulai pemikiran yang jauh melebihi kekuatan kita. Ya. Sama dengan kejahatan, ketika kita diperlakukan dengan jahat, mungkin logika kita berpikir secara dunia, saya akan membalas. Gitu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kalau kita ingat hukum yang terutama adalah kasihilah sesamamu sama dengan juga kasihilah Tuhan Allahmu sama juga mengasihi sesamamu. Ya. Jadi kita harus mengingat, ketika kita diperlakukan jahat, lebih baik kita diam, lebih baik kita
tidak membalas. Ya, jangan begitu ya. Bahkan dikatakan lakukan apa yang baik bagi semua orang. Ya. Dan bahkan di ayat 18 dikatakan, kalau itu memang bergantung kepadamu, kalau itu memang hanya kamu waktu itu dalam kondisi itu seperti seakan-akan dipertanggungkan dengan hal yang ya mungkin kita diperlakukan tidak adil, dan kita berani menyatakan oh ini tidak benar dan itu yang harus memang dilakukan. Tapi dikatakan di sini adalah hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Berpikirlah bahwa jangan sampai ini menimbulkan atau mengakibatkan kita kepada hal-hal yang lebih besar yang akibatnya akan menjadi lebih fatal. Ya. Jadi pada intinya kita harus menekan pemikiran kita, jangan sampai kita mempunyai peranggapan atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya. Satu Bapak Gereja John Wesley mengatakan di sini, mengomentari di ayat yang 16 dikatakan, jangan memikirkan hal-hal yang tinggi dan yaitu menginginkan kekayaan, kehormatan. Ya, ini yang selalu dipikirkan manusia. Kekayaan, kehormatan, atau kebersamaan dengan orang-orang yang hebat. Ya. Ya. Nah, inilah dia. Kadang-kadang kita berpikir, ketika saya bersama dengan satu kumpulan orang yang hebat, mungkin katakan orang-orang yang percaya, saya akan merasa diri saya juga sama. Memang betul Bapak Ibu, kalau itu memang benar-benar memang merasuki, meneladani ya kehidupan kita akan menjadi orang yang hebat dan mempunyai kepercayaan yang hebat ya. Ya karena memang pergaulan yang baik ya pasti akan menghasilkan hasil yang baik, betul begitu. Tetapi ingat bahwa kepercayaan iman kita itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya langsung saja ya, contoh yang nyata di dalam Alkitab. Apakah Petrus dan Yudas waktu mengiring Yesus dan murid-murid memang akan langsung seperti Yesus, mempunyai kuasa, mempunyai kepercayaan? Apakah mereka instan, mereka langsung menjadi seperti Mesias, menjadi orang yang sangat baik? Kenyataannya tidak. Karena kenapa saya katakan begitu? Karena Yudas gagal, dan kita tahu Yudas menjual Yesus. Kita tahu bahwa Petrus di awal-awal dia memang, kalau bisa dikatakan dia murid yang bermulut besar, dia sangat berani, tetapi ketika Yesus disalibkan dia menyangkal Yesus 3 kali. Jadi peranggapan atau kita mungkin merasa kita aman dengan orang-orang yang mungkin di sekeliling kita hebat, itu belum tentu menjamin bahwa kita akan mempunyai iman yang sejati. Itu tidak menentukan Anda itu pasti lulus. Ya. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya, di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil, 4 Injil, Yesus jarang sekali ya, atau dia berbicara kata terimalah, ya, terimalah gitu ya, terimalah aku, mungkin kata ya, kalau sering kita dengar dari pengkhotbah adalah terimalah aku, gitu, terimalah Yesus gitu. Itu jarang, kecuali Yesus berbicara tentang menerima upah dan menerima Roh Kudus. Ya, memang Roh Kudus dikatakan sebagai penolong, ya, penghibur. Tetapi kalau kita perhatikan Yesus di Injil mungkin 13 kali Yesus itu berbicara kata ikutlah. Ya, ikutlah. Kata ikut kita berarti mengikut atau dituntun gitu ya. Atau ya mungkin nggak ada kata lain ya kecuali mengikut ya. Kalau misalnya kita melangkah, kita juga sesuai dengan langkah orang yang kita ikuti. Ya. Ada 13 Yesus mengatakan ikut ya. Di sini Yesus berbicara kepada memanggil murid-murid waktu mereka dipanggil menjadi penjala manusia. Ikutlah dan menjadi penjala. Terus ikutlah aku, tinggalkan orang yang mati. Biarlah orang yang mati menguburkan orang yang mati, dikatakan. Dia berbicara kepada orang muda yang kaya, Bapak Ibu tahu. Ya, orang muda kaya ini memang benar. Dia berbicara, aku sudah banyak melakukan. Mungkin dia bergaul dengan banyak orang yang hebat, orang percaya. Tetapi
ketika Yesus katakan jual dan ikutlah aku, dia menjadi kecewa. Orang yang muda kaya ini adalah mempunyai orang yang mempunyai peranggapan, mempunyai ekspektasi yang lebih. Lalu ketika dia memanggil Filipus, ikutlah aku, dan Filipus langsung mengikut. Dan di terakhir, ketika sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan kepada Petrus, ketika kamu muda, kamu akan berjalan sendiri mengikat pinggangmu. Tetapi ketika nanti kamu sudah tua, kamu akan diikat pinggang dan kamu akan mengikuti orang yang mengikat kamu itu. Ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu? Ketika kita makin dewasa di mengiring Kristus, kita tidak punya peranggapan lagi. Kita nggak punya ekspektasi lagi. Tetapi sama seperti Petrus, ketika muda mungkin kamu bisa menentukan. Tapi ketika kamu makin dewasa, makin tua, kamu akan mengikuti orang yang akan menggendong kamu, yaitu Tuhan itu sendiri. Mungkin kita tahu, sekarang kita punya banyak ekspektasi, mungkin banyak hal-hal yang di luar mungkin angan-angan kita, impian kita. Tetapi apakah angan-angan dan impian kita itu sesuai dengan apa yang Kristus teladani? Kita ingat bahwa amanat agung mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi murid adalah menjadi orang yang belajar. Menjadi murid adalah orang yang akan terus dievaluasi. Menjadi murid adalah orang yang selalu akan diuji. Karena sekolah, ujian, itulah hal-hal yang identik. Jadi Bapak Ibu, coba kita merenungkan sedikit. Apakah peranggapan saya mengikut Kristus, atau ekspektasi saya mengikut Kristus itu apakah sama dengan kehendak Tuhan? Kita tahu murid-murid Petrus, waktu dulu dia menyangka Kristus, ketika dia diubahkan, dia menjadi orang yang berani, 3.000 orang boleh bertobat. Ketika dia makin dewasa, makin terus mengiring Kristus, dia bahkan rela mati untuk Kristus. Kita boleh renungkan, apakah peranggapan kita, ekspektasi kita ini sama dengan kehendak daripada Kristus. Puji nama Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita bisa mengevaluasi diri saya juga. Tuhan ingatkan bahwa mari jangan sampai ada kalau bahasa sekarang, anak-anak muda sekarang berkata overthinking. Kita berpikir lain tentang mengikut Kristus. Kita berpikir tentang hal yang mungkin hanya mengenakan daging kita. Tapi mari kita berpikir, apakah hal-hal itu sama dengan apa keinginan dari Kristus? Puji nama Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan, jadi evaluasi bagi kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Engkau sudah menolong kami Tuhan sampai saat ini. Dan kami percaya hari demi hari Tuhan Engkau akan memperbarui budi kami Tuhan, pemikiran kami Tuhan, hati kami. Bahwa Engkau menginginkan lebih besar lagi Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sudah menolong. Dan kami cukup percaya Tuhan, hari demi hari ke depan pun juga Tuhan Engkau menolong. Gereja kami, Bapak Ibu Gembala, bangsa-bangsa negara kami Tuhan Yesus, Kota Malang ini juga boleh diberkati Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami mau bersyukur, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama